Selamat malam, Pak saya berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya nekan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? oh ya begini loh Pak kan saya itu kan masalahnya itu mengurus surat kematian ibu saya lah. Masalahnya itu kan ibu saya itu meninggal kan 22 tahun yang lalu. Terus mungkin waktu saat itu bapak saya itu tidak mengurus surat kematian. Apa itu? Kematian ibu saya gitu loh Pak. Terus dari Dukcapil, dari kecamatan itu sama sekali tidak ada apa Pak, surat kematian ibu saya. Terus dicari lagi ke Balai Desa itu, mencari nicknya ibu saya itu juga nggak ketemu. Katanya di Balai Desa itu 10 tahun per tiap 10 tahun ke bawah itu kan database-nya udah diperbarui begitu loh Pak. Ini gimana Pak solusinya Pak? Sebentar. Sampean itu yang mau menikah sampean apa ibu sampean? Saya, yang ibu saya itu sudah meninggal Pak. Ibu saya, bapak saya itu sudah meninggal. Yang mau menikah itu saya gitu loh. Saya posisi di Hong Kong gitu Pak. Ya gak butuh sama surat kematiannya orang tua sampean, buat apa? Oh, berarti surat kematian tidak perlu Pak. Lah, Yang karena ini loh Pak, saya bagaimana Pak? yang surat kematian dibutuhkan itu kalau suami sampean. Sekarang sampean Oh, sudah gitu. menikah apa belum? Belum, saya single. Jadi ini semua mengurus surat dari, karena saya perlu juga penggantian data di Hong Kong juga Pak. Begitu Pak. Oh, rawat sampean berarti ini. Iya Pak. Iya ya, saya dulu itu pernah telepon sama Pak Sandro. Terus saya ini dari keluarga ini juga berusaha mencari data-data asli saya. Alhamdulillah semua data asli saya sudah sudah lengkap. Terus ini saya apakah perlu kalau menikah di Hongkong apa menggunakan surat kematian juga atau tidak? Terus untuk mengajukan dependent visa itu apa juga memerlukan surat kematian orang tua, itu juga saya cari Pak, soalnya saya takut nanti sudah waktunya dekat terus surat saya ada yang kurang begitu Pak. Kan sampean tak kasih tahu kalau ada masalah silakan datang ke rumah saya. Ini Pak begini, iya ini rencana datang ke rumahnya jenengan itu masih menunggu calon saya pasti datang dengan calon saya ke rumah yang jenengan ke Samsung Road kan Pak, saya sudah pernah telepon jenengan. Saya ingat Pak. Sampean nggak usah sama suaminya, sampean dulu datang ke sini itu juga nggak apa-apa. Oh gitu Pak. Iya, Baik, biar baik kita Pak. itu jelasin Hmm, dulu alurnya sampean oke. kayak gimana, dokumen sampean gimana, terus bagaimana Oke Pak. solusinya seperti apa. Nah, baru setelah datang dari sini sampean cerita sama suami. Yang Oke, oke menjelaskan Pak. sama suami, dengerin saya ngomong. Yang menjelaskan kepada suami itu sampean. Oke, baik Pak. Karena yang punya masalah sampean. Banyak sekali teman-teman Oke. itu yang punya masalah yang Indonesia, ya kan? Kemudian Oke. suaminya diajak ke kita, kita suruh jelasin ke suaminya. Wah, yang ngejak tukaran, Mbak. Bisa dipahami nggak? Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih, Soalnya Pak. gini loh, orang Hong Kong itu kalau bertanya tentang dokumen itu dengan lembaga resmi, Nggih. ya. Lembaga Nggih. resmi, kantore opo, semuanya itu akan dipertanyakan sama mereka, apalagi Nggih, mengeluarkan Pak. uang, ya. Lah Nggih, Pak. sedangkan sampean itu kalau bermasalah ngurusinya kan harusnya di Indonesia. Ngerti nggak maksud saya? Nggih, Pak. Nah, kalau kalau sampean ngurusnya harus di Indonesia, harusnya kan membawa suami ke Indonesia kan begitu. Tapi ngurus di Indonesia betapa luar biasanya kan gitu tuh. Butuh waktu, butuh energi, butuh semua kan kayak gitu tuh. Nggih, Pak. Nah, sampean harus membahasakan kepada suami, saya ini posisinya sebagai apa. Jadi jangan sampai juga dilibatkan. Ini loh yang kadang-kadang Nggih, saya Pak. saya sama teman-teman itu bingung gitu loh. Nggih, Pak. Nah, Nggih. makanya Cuma saya begini, saya lebih jelasnya lagi begini, Pak. Jadi surat kematian itu waktu menikah itu tidak diperlukan ya, Pak, orang tua. Surat kematian orang tua. Kalau yang diperlukan itu kalau suami saya, kalau saya pernah menikah, jadi suami saya begitu, Pak. saya ceritakan dari ulang lagi ya biar sampean paham, oke?
Nggih, Pak. Ya, biar sampean jelas, sampean memahami dan mengerti. Gini, Mbak. Untuk menikah yang dibutuhkan sama sampean itu KTP Hong Kong, kemudian Nggih. paspor, kemudian surat cerai kalau sampean sudah pernah menikah. Tapi Nggih. kalau sampean belum pernah menikah, surat izin orang tua dan surat keterangan belum menikah. Bisa dari KUA, bisa dari kantor desa. Itu. Nah, sekarang statusnya sampean jadi apa? Kalau Anak janda, yatim. enggak. Status menikahnya sampean itu apa? Sudah menikah Single. apa belum? Single. Kan sampean belum menikah. Nggih. Nah, sampean memang kalau belum menikah artinya harus dibutuhkan surat bahwa orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Oh, nggih. Berarti itu surat napa niku, Pak? Kalau memintanya di Balai Desa itu surat keterangan pripun, Pak? Nah, kan sampean tadi tak bilang kalau meninggal harus dari Disduk Capil. Oh, nggih. Gitu loh, Mbak. Sampean harus dari Disduk Capil. Suratnya dari Disduk Capil. Meninggal kedua orang tua saya, ya kan? Oh, Nah, itu sudah cukup. Berarti aku njaluk surat izin siapa? Nggak ada. Artinya ini orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Jadi aku kan nggak harus ada izin. Nah, itu ditranslate dalam bahasa Inggris. Nggih, Pak. Sampean harus punya dua-duanya. Oh, nggih. Pak, pada tanggal 1 ini saya bisa sambang ke rumah jenengan, Pak. Tanggal 1 ada acara kita nggak, Bu Yan? Oh. Oh, ya enggak. Sampean kalau mau ke sini boleh kalau ketemu sayanya agak sore. Kalau pagi aku kerja jam 9 sampai jam 3 paling saya kerja. Kalau jam 4, 5 atau jam 6 sore oke lah, saya udah di rumah paling. Oh, nggih, Pak. Mboten napa-napa. Nggih, siap. Jadi kayak gitu, Mbak, yang dibutuhkan untuk menikah itu. Yang dibutuhkan untuk setelah menikah kan dapat merit register, baru dependent visa. Nah, untuk dependent visa itu yang dibutuhkan adalah KTP sampean Indonesia, KK Indonesia, akte lahir Indonesia. Kemudian terakhir ya tadi, karena surat izin orang tua itu tidak ada, akte cerai juga tidak ada, berarti kan statusnya single. Nah, status single itu tidak bisa sampean tidak menikah dan semuanya, atau surat izin orang tua juga nggak ada, boleh sampean minta ke kantor lurah atau KUA bahwa menyatakan sampean belum pernah menikah. Nggih, udah sih, ini sudah punya, Pak. Ini sudah dibuatkan, sudah. Nah, ya sudah. Jadi, nggih. Beres. Nggih, cuma itu tadi, nggih. Jadi cuma itu tadi, Pak, yang masih saya itu bingung itu butuh surat. Ya, nggak usah bingung, ya. Sampean nggak usah bingung, ya. Aku ngomong, nggak perlu dibingungkan. Atau apa tidak gitu, jadi saya. Kenapa? Halo, Mbak? Ini masih ada orangnya apa enggak ini? Halo? Halo Bandung. Halo, Mbak? Nenek majikannya ta, Mbak? Tak, Pak Sam. Sampean dengar saya ngomong nggak, Mbak? Halo? Lagi. Ya. Halo? Ya teman-teman, aku nggak paham. Koneksinya tidak stabil, ya. Di hula halo, di halo hula, nggak kelihatan, nggak kedengaran. Oh ya kan, di dalam lift ya kan, ya kayak gini ya teman-teman kan.
Saya ngerti ya teman-teman, kalian itu punya waktu terbatas, tapi ya tata aturan atau saya nggak marah ya, ya sampean kerja. Jadi tapi kembali lagi kalau sampean yang butuh ya posisikanlah seperti apa. Saya nggak minta dihormati, nggak kode harus wis. Kalau informasinya nggak jelas kan bahaya gitu. Informasi yang mau kita sampaikan itu ya enak ya diatur kondisi dan keadaan. Saya rasa sih seperti itu aja sih. Nah, itu aja sih teman-teman ya mengenai bagaimana dokumen dan data. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.